Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Baik, untuk pembahasan yang kedua terkait syarat diterimanya amal. Di bagian pertama kita sudah sebutkan bahwa ibadah itu harus ikhlas. Dalam artian ibadah itu harus dialamatkan, ditujukan hanya kepada Allah. Dan hanya mengharap pahala, mengharap balasan dari Allah saja. Yang mana lawan dari ikhlas itu adalah riya, atau lawannya adalah syirik, ya. Dan orang yang berbuat syirik, riya dan semisalnya ibadahnya ditolak, gugur pahalanya. Adapun yang kedua, yaitu diistilahkan dengan mutaba'ah. Mutaba'ah atau ittiba, yang artinya mengikuti tuntunan, mengikuti aturan, prosedur, ya, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sini kita belajar bahwa orang yang beribadah itu bukan hanya bermodal niat yang ikhlas saja, tapi caranya juga harus benar. Niatnya benar, niatnya bagus, niatnya baik, tapi caranya salah, tidak diterima. Karena Islam tidak menghalalkan semua cara. Ada cara-cara yang dibenarkan, ada cara yang tidak diizinkan. Kita pengen ya ibadah kita diterima, maka perhatikan hati kita apakah sudah ikhlas atau tercampur ya benih-benih kesyirikan, riya dan semisalnya. Demikian juga bagaimana tata caranya ibadah itu dikerjakan. Apakah sudah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW atau tidak? Karena Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat ke-33, ya, ayat ini sering kita dengar ya para khotib, ustadz menyampaikan. Apa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasul itu bagi kalian sebuah uswah, apa? Teladan yang baik. Liman kana yarjullaha wal yaumil akhir, terutama bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, wa dzakarallaha katsira, dan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ada sering kita dengar telah ada pada diri Rasul itu teladan baik, ya, teladan yang harus diikuti dan sebagainya. Tapi kita tidak benar-benar faham apa maksud dari ayat ini. Ketika Allah mengatakan pada diri Rasul itu ada teladan yang baik, sebenarnya di sini ada perintah yang tidak tersirat, perintah tersirat. Perintahnya apa? Kita ini diperintahkan untuk meneladani beliau. Karena Rasul itu teladan yang baik, yang lain belum tentu baik. Manusia siapapun dia selain dari Rasul belum tentu baik, belum tentu benar. Namun Rasul ini diberikan rekomendasi langsung oleh Allah. Jadi kalau kita pengen ibadah diterima oleh Allah, maka tiru siapa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan tiru yang lain. Bukan kita niru siapapun dia orang, meskipun tinggi apapun kedudukannya, seluas apapun ilmunya, tapi jika tidak sesuai dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kita harus waspada. Ya, tidak boleh kita terlalu fanatik dengan siapapun. Ya, selain dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dalil, ya, dalil yang memerintahkan kita untuk mutaba'ah, untuk meneladani dan mengikuti jejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tata cara yang diajarkan Rasul. Apa ittiba atau mutaba'ah itu? Mutaba'ah itu artinya mengikuti aturan atau mengikuti tuntunan. Ittiba itu artinya apa? Mengikuti tuntunan. Tuntunannya seperti apa? Kalau bahasa kita prosedurnya itu ya apa? Pertama yang dikerjakan apa? Yang dilakukan apa? Terakhir apa? Dan ini tuntunan semua. Ya. Jadi secara bahasa ittiba atau mutaba'ah itu artinya mengikuti tuntunan. Ya. Atau mengikuti prosedur, tata cara. Sedangkan dalam syariat, mutaba'ah itu artinya melakukan ibadah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam semua aspek, ya, dalam semua sisi ibadah itu, dalam semua sisinya. Apakah waktunya, apakah bilangannya, atau tempatnya, dalam semua aspek harus sesuai dengan yang dicontohkan Rasul. Tidak boleh berbeda sedikit. Ya, ini makna apa bahasa? Itu mengikuti, melakukan ibadah sesuai tuntunan Rasul dalam setiap aspek ibadah. Nah,
Mutaba'ah ini memiliki lawan kata. Ya, apa lawan dari kata mutaba'ah? Mutaba'ah itu lawan katanya adalah bid'ah. Kita harus mengakui, senang maupun tidak senang, istilah bid'ah itu adalah istilah syar'i yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan ustadz yang melabeli ibadah bid'ah itu, bukan kiai, bukan habib, bukan syekh, bukan siapa-siapa. Yang melabeli ibadah bid'ah itu pertama kali adalah Rasul. Wa kullu bid'atin dhalalah, itu yang siapa sebut itu? Rasulullah SAW. Jadi kita suka tidak suka dengan istilah ini harus mengakui bahwa istilah itu ada dalam syariat. Dipakai pertama kali oleh Rasulullah SAW. Jadi ada yang namanya ibadah bid'ah. Cuma mungkin ya bebas, nanti terserah masing-masing orang mendefinisikan, mengartikan ibadah bid'ah ini seperti apa. Kan begitu kan? Tapi kita harus sepakat dulu, jangan sampai kita ini terlalu alergi dengan istilah bid'ah. Kita tidak senang dengan bid'ah. Ketika itu beramal, jangan dikatakan sebid'ah. Ketika ada orang mengatakan bid'ah, harus kita pahami dulu bagaimana definisi dan yang lainnya. Jangan kita tolak. Karena kalau kita menolak adanya ibadah bid'ah, berarti kita menolak hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi mutaba'ah itu lawannya bid'ah. Ya, sebagaimana mutaba'ah itu melakukan ibadah sesuai dengan tuntunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka bid'ah adalah melakukan ibadah, ya, namun tidak sesuai dengan apa yang diajarkan atau dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sisi-sisi ibadah itu. Ya, ini namanya apa? Bid'ah. Apa bid'ah itu? Melakukan ibadah, ya, di luar tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam setiap aspeknya, dalam setiap sisi. Ya, sehingga di sini jelas kita yang namanya ibadah itu, ada yang namanya bid'ah itu berkaitan dengan ibadah. Istilah bid'ah itu berkaitan dengan ibadah. Ya, tidak ada urusannya dengan urusan dunia. Tidak ada yang namanya bid'ah dalam urusan dunia. Ya, tidak ada bid'ah yang tercela dalam urusan dunia. Ya, urusan dunia itu boleh orang mau berkreasi, masalah pakaian, masalah kendaraan, alat komunikasi. Ini tidak ada kaitan secara langsung dengan apa? Tata cara ibadah. Ya, boleh saja. Kita pakai mic, kita pakai laptop, kita kamera. Ini tidak ada kaitannya secara langsung dengan ibadah. Kalau dipakai ibadah, bisa dipakai ibadah. Tapi kalau alat-alat yang dipakai untuk maksiat, bisa apa tidak? Bisa. Artinya memang tidak ada kaitan khusus dengan apa? Ibadah. Sehingga yang dimaksud dengan bid'ah itu adalah amalan ibadah saja. Bukan amalan-amalan di luar ibadah. Kalau di luar ibadah bebas. Ya. Amalan di luar ibadah itu apa? Bebas, selama tidak ada pantangan atau larangan-larangannya, silahkan dikerjakan. Ya, dulu kita pakai baju dari bahan apa, sekarang kita baju modern, nggak ada masalah, bebas. Ya, halal. Ya, selama tidak ada larangan, maka semuanya halal. Namun ibadah harus sesuai dengan tuntunan. Jika ikhlas, nah ini ada poin penting. Jika ikhlas itu konsekuensi dari kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Ya, asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi tiada ada yang berhak disembah selain Allah. Berarti kita harus beribadah hanya kepada Allah. Itu ikhlas kan tadi? Definisi ikhlas apa? Ibadah hanya kepada Allah. Itu konsekuensi. Ikhlas itu konsekuensi dari syahadat yang pertama. Maka mutaba'ah adalah konsekuensi dari kalimat asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ketika kita mengatakan Muhammad itu adalah utusan Allah, maka konsekuensinya kita tidak boleh beribadah kepada Allah di luar tuntunan Rasulnya. Apa konsekuensi dari asyhadu anna Muhammad Rasulullah? Konsekuensinya, akibatnya adalah kita tidak boleh beribadah kepada Allah di luar apa? Tuntunan dari Rasul, utusan Allah. Kalau kita bebas berkreasi dalam urusan ibadah, ya, mengkreasikan ibadah berbagai macam, ya, apa gunanya Rasul diutus?
Apa gunanya Rasul menjelaskan tata cara sholat, tata cara haji, tata cara berzikir? Apa gunanya itu? Kalau ternyata manusia mau memilih ibadah sesuai dengan selera dan hasil kreasi masing-masing. Nah itu, ini harus difahami. Ya. Apa dalilnya? Kita diperintah mutaba'ah. Dalil banyak seperti tadi, laqad kana lakum fi Rasulillah dan seterusnya. Demikian hadis dari Rasul dari Aisyah radhiyallahu anha, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Siapapun orangnya yang melakukan amalan, namun amalan itu laisa alaihi amruna, di luar dari perintah kami. Coba bayangkan, melakukan ibadah, tapi ibadah di luar perintah kami. Rasul tidak pernah suruh itu. Rasul tidak pernah perintahkan ibadah itu, juga tidak pernah menyebutkan fadilahnya. Ya. Maka kata Rasul, fahuwa rad, maka amalan itu tertolak, siapapun orangnya. Ya. Atau di dalam riwayat yang lain, man ahdatsa, siapa yang memunculkan barang baru. Fi amrina, di dalam urusan kami maksudnya urusan agama Islam, karena Rasul diutus untuk menyebarkan atau mengajarkan Islam, bukan untuk urusan dunia tadi kan. Siapa yang memunculkan barang baru di dalam syariat Islam, yang mana itu bukan bagian darinya, ma laisa minhu, padahal barang ini bukan bagian dari Islam. Sekarang kan banyak, semuanya dinisbatkan Islami, hari raya Islam, padahal bukan hari raya Islam. Ya. Ibadah ibadah macam-macam Islami, padahal itu bukan bagian dari Islam. Pacaran Islami, musik Islami, apalagi banyak. Padahal itu bukan bagian dari Islam. Kata Nabi, siapa saja yang memunculkan barang baru di dalam urusan kami, urusan agama, ma laisa minhu, padahal itu bukan bagian agama, fahuwa rad. Maka amalan itu atau barang baru itu ditolak. Meskipun banyak orang yang mengerjakan. Maka dia akan apa? Ditolak. Ini disebut bid'ah. Karena cirinya bid'ah itu dia baru. Rasul tidak pernah kerjakan, Rasul tidak pernah suruh, Rasul tidak pernah sebutkan fadilahnya, tiba-tiba dia kerjakan. Inilah definisi bid'ah. Ya. Di riwayat yang lain, ini ancaman serius. Orang yang melakukan ibadah tapi tidak sesuai dengan tuntunan Nabi. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. Dan setiap perkara yang baru itu disebut bid'ah. Kata Rasul, ini bukan saya. Setiap perkara baru itu disebut bid'ah. Ya, perkara baru di sini perkara baru dalam ibadah, dalam agama, itu disebut bid'ah. Kalau perkara baru di luar agama seperti tadi, maka bebas. Perkara baru masalah fashion, masalah pakaian, alat komunikasi, urusannya bebas. Tapi di sini wa kullu muhdatsatin, setiap perkara baru dalam agama itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah dalam ibadah itu kesesatan. Setiap bid'ah dalam ibadah, dalam urusan agama ini dhalalah, dia akan menyeret kepada kesesatan. Tidak semakin mendekatkan kepada Allah, justru semakin apa? Jauh dari Allah Ta'ala. Wa kullu dhalalatin finnar, dan payahnya lagi adalah setiap kesesatan itu berujung pada neraka. Setiap kesesatan itu berujung pada apa? Neraka. Jadi tidak ada bagusnya orang tersesat itu. Karena di hadapan kita cuma ada dua jalan, masuk surga atau terjerumus ke dalam neraka. Nggak ada jalur ketiga lagi, tempat ketiga nggak ada lagi. Imma masuk surga atau terjerumus dalam neraka. Ya, maka kalau ada orang yang tersesat dalam melakukan ibadah, salah ibadahnya, ya tidak ada jalan lain kecuali dia akan masuk neraka. Ini ancaman serius. Ya. Nah, seperti kita sebutkan tadi, orang dikatakan mutaba'ah, ittiba, itu apabila dia mengerjakan ibadah sesuai dengan Rasul dalam semua aspek, kan begitu. Dalam setiap sisinya. Ya, para ulama mengatakan orang itu dikatakan ittiba jika mengerjakan ibadah sesuai dengan 6 hal. Ya, sesuai dengan Nabi dalam 6 hal. Apa yang pertama? Yang pertama adalah sesuai waktunya. Ya, sesuai dengan waktunya. Contoh, orang sholat fardu itu waktunya sudah ditentukan oleh syariat. Ya, disebutkan oleh Nabi SAW, seperti sholat zuhur itu setelah zawal. Ya, setelah zawal. Atau
Orang yang puasa Ramadan ya di bulan Ramadan, ya di pagi hari atau di siang hari, tidak boleh di malam hari. Ya kan? Mas puasa Ramadan, tapi apa dikerjakan kapan? Malam hari. Nah, ikhlas, tapi caranya seperti itu. Kira-kira ibadah puasa diterima apa tidak itu? Gimana? Puasa Ramadan, saya kalau siang kerja, Pak. Siang kerja Ustaz, tidak kuat. Saya puasanya malam aja. Nah, saya enak sambil tidur, pagi-pagi bangun, nah, puasanya sudah selesai. Kan sama puasa Ramadan, iya, tapi waktunya tidak sama. Sholat zuhur sebelum zawal, masih waktu duha jam 11, dia sholat zuhur. Ya meskipun dia sholat zuhurnya ikhlas, tidak sesuai waktunya, ditolak. Ya, ini contoh. Atau mengerjakan haji, ya manasik, wukuf di Arafah, mabit, ya dan seterusnya. Tapi di luar bulan Dzulhijjah, ya di luar bulan Dzulhijjah, diterima. Kenapa tidak diterima? Karena tidak sesuai waktu seperti yang disebutkan atau ditentukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini poin yang pertama. Yang kedua apa? Termasuk tempatnya. Tempatnya harus ditentukan. Contoh, orang haji itu di mana? Di Mekah, di Masjidil Haram, ya. Dan tempat-tempat yang ditentukan seperti Mina dan misalnya. Ada orang kuburan tapi mengunjungi haji tapi mengunjungi kuburan. Haji kecil. Ini bid'ah. Nah, ada namanya haji kecil. Kemudian ritualnya mengunjungi ziarah ke kuburan. Tidak ada. Apakah ini bid'ah? Jelas bid'ah. Tidak ada namanya haji mengunjungi kuburan. Mana? Tidak ada haji tempatnya di Karbala misalnya. Atau haji ziarahnya malah ke Tarim misal, ke Yaman, ke Karbala, ke Irak, Iran misal. Ini tidak sesuai dengan waktunya, ya. Ini yang kedua. Termasuk misal contoh apa? Orang itikaf. Itikaf itu di mana? Masjid. Nah, kalau itikafnya di lapangan, apa itu itikaf? Nah, itikafnya di kuburan, atau kayak anak-anak sekolah, saya mau itikaf di mana? Di sekolah itikafnya. Tidak ada itikaf di sekolah itu. Kalau di masjidnya iya. Kalau itikaf di sekolah, di kelas tidurnya, enggak. Ya. Ini artinya tempatnya tidak sesuai. Ini yang kedua. Yang ketiga, caranya. Cara mengerjakan sesuai. Contoh, ya. Orang sholat, caranya ditentukan. Pertama itu takbir, terakhir itu salam. Berdiri, membaca Al-Fatihah, kemudian disambung rukuk, sujud, dan seterusnya. Kalau caranya ini diacak, Pak, meskipun jenengan ikhlas ibadahnya, meskipun banyak bilangan rokaatnya, tapi kalau caranya ngawur, tidak akan diterima. Tidak akan diterima. Ya, percuma. Jadi pertama baca takbir, berarti kalau dia tidak membaca takbir, tidak sah. Atau dia membaca selain takbir, tidak sah juga. Subhanallah. Diterima enggak itu? Hah? Mengawali ibadah dengan tasbih, kan bagus tasbih. Tapi diterima apa tidak? Tidak diterima. Kenapa? Karena contohnya tidak sama tata caranya. Atau orang berzikir. Namanya zikir, berdoa, itu harus dengan khusyuk. Ya, hati yang khusyuk, dengan tenang. Ada orang berzikir sambil menari. Jingkrak-jingkrak. Apakah seperti itu? Ada. Atau mungkin berdoa diiringi alunan musik. Ya. Ada orang biduan nyanyi. Nyanyi, tapi liriknya itu bacaan-bacaan doa. Atau mungkin sholawat. Itu diiringi musik, nyanyi sudah. Apakah pernah Rasul ngasih contoh seperti itu? Cara berdoa, cara berzikir, cara membaca sholawat seperti itu. Tidak pernah. Jelas ini tidak sesuai tata caranya. Yang pahit diterima, tidak enak didengarkan, tapi memang inilah fakta. Ya, inilah kebenaran. Ya, namanya pil pahit itu meskipun dia pahit, tapi dia obat. Ya, menyadarkan. Nah, kemudian yang keempat, orang dikatakan mutaba'ah itu jika sesuai apanya, kadarnya, takarannya. Contoh, sholat zuhur
4 rakaat. Kalau jenengan ditambah jadi 5, meskipun 5 ini lebih banyak dari 4, bukan berarti yang lebih banyak itu lebih baik. Sekali lagi ya, bukan berarti yang lebih banyak itu benar. Ya, bukan berarti yang sedikit juga benar. Tapi kadar atau standar benar atau tidaknya itu bukan banyak atau sedikit. Tapi apa? Sesuai dengan tuntunan Nabi atau tidak. Ya. Atau misal orang haji, umroh, tawaf. Berapa kali tawaf itu? 7 kali. Saya masih kuat. 10 kali tidak kuat. Puter Pak 10 kali. Banyak itu. Apakah diterima? Banyak ini. Tapi sekali lagi, tidak mesti yang lebih banyak itu lebih baik. Yang lebih baik itu ahsanuhum amala, itu yang paling ikhlas dan yang paling benar sesuai dengan tuntunan Nabi. Ya. Kemudian yang keberapa? Yang ke-5 ya, yaitu jenisnya. Ada ibadah yang kita itu dituntut misal jenisnya itu harus sesuai. Contoh misal berkorban. Korban itu kita harus menyembelih hewan ternak. Ternak di sini artinya jenisnya seperti apa? Sapi, kambing atau unta. Itu sudah ditentukan jenisnya. Kalau ada orang berkorban di luar dari jenis yang ditentukan, ya meskipun jumlahnya sama atau harganya itu sama mahalnya atau mungkin lebih mahal, tetap ditolak. Saya mau korban gajah, Pak. Gajah lebih besar, dagingnya lebih banyak. Barang langka juga itu kan, tidak semua orang punya itu. Saya mau korban pakai gajah. Apakah diterima? Mana yang diterima, yang korban gajah atau korban kambing? Kambing lebih sedikit, banyak tulangnya padahal. Tapi namanya jenisnya sudah ditentukan, ya tidak bisa. Harus ngikuti tuntunan, sekali lagi. Atau zakat fitrah. Zakat fitrah itu pakai apa? Beras, gandum, atau intinya makanan pokok. Ya, makanan pokok suatu tempat gitu ya. Diganti pakai uang rupiah. Diterima apa tidak? Hah? Diterima apa tidak ini? Zakat. Saya mau zakat. Ini Pak, ini fakir miskin. Pak. Zakat beras harganya berapa? Misal 3 kilo ya. Katakan 50.000 misal ya. 50.000 sudah. Sudah. Saya kasih 200.000 ini zakat saya. Lebih banyak 200.000 itu. Gimana? Diterima apa tidak? Nggak diterima. Tidak diterima. Kecuali kalau misal kita minta tolong orang belikan saya beras. Kita ngasih uang. Tapi tetap yang pada akhirnya diserahkan apa? Beras. Atau makanan pokok. Itu beda kasus. Tapi kalau diberikan murni uang kepada fakir, ini saya kasih uang 500.000 sudah. Satu orang. Lebih mahal dari beras 3 kilo kan? Meskipun lebih mahal, ya, mungkin lebih senang orangnya, tapi tetap tidak sesuai apa? Namanya zakat itu barangnya ditentukan. Itu makanan pokok. Jelas ini? Ya, kalau saya sedekah bebas. Kemudian yang ke-6, harus sesuai apanya? Harus sesuai alasannya. Ya. Alasannya harus sesuai. Contoh misal, ada orang masuk ke masjid. Dia sholat sunnah. Ketika ditanya, kenapa sholat sunnah 2 rakaat? Kenapa? Ada orang masuk masjid, kemudian sholat sunnah. Ditanya, kenapa sholat sunnah 2 rakaat? Karena saya mau tahiyatul masjid. Benar enggak ada sholat tahiyatul masjid? Ada? Ada. Karena saya tahiyat itu artinya apa? Menghormati. Tahiyatul masjid berarti saya menghormati masjid. Karena masjid di tempat ibadah. Sebelum saya melakukan apa-apa, sebelum duduk, sebelum ngobrol saya, sholat sunnah 2 rakaat dulu. Untuk apa? Menghormati masjid. Berarti alasannya itu. Ketika saya ganti misal, saya masuk lapangan, sholat id. Di lapangan, dari masjid. Ada orang sholat sunnah 2 rakaat. Kenapa sholat sunnah? Saya mau tahiyatul mal'ab. Saya mau menghormati lapangan. Benar seperti itu? Ada alasan seperti itu? Tidak ada. Rasul tidak pernah mengajarkan mau mengunjungi tempat, menghormati tempat itu, sholat sunnah. Tidak ada. Tapi kalau masjid, ya ada. Berarti kan alasannya apa? Ditentukan.
Atau contoh yang banyak dikerjakan masyarakat kita apa? Ketika kita berjumpa dengan orang lain disunahkan untuk salaman. Ya, disunahkan untuk apa? Salaman. Ketika dalam sebuah hadis disebut ya, apabila seorang itu ketemu saudaranya, boleh enggak dia apa yang dia lakukan? Kata orang ini, boleh enggak dia misal menundukkan badan, ayan hanilahu, kata Rasulullah, tidak boleh kalau menundukkan badan. Atau mungkin dipeluk, wa yuqabbiluhu, dipeluk, mungkin dicium ya, cium kanan pipi, kiri kanan, atau mencium tangan. La, bukan seperti itu. Terus gimana? Ayusafihu, na'am. Kalau di jabat tangan, iya jabat tangan. Berarti jabat tangan itu disunahkan. Kapan? Ketika ketemu orang lain. Itu alasannya. Kenapa sampai salaman? Ketemu orang, ini sunnah. Tapi ada orang kita, salaman. Kapan salaman? Setiap habis sholat. Apakah alasannya sesuai dengan diajarkan Rasul? Setiap habis sholat, salaman. Tidak ada, Rasul tidak pernah ngajari seperti itu. Ya, yang benar itu salaman. Itu kenapa salaman? Karena ketemu orang. Bukan karena habis sholat. Itu alasan yang tepat. Ya, kalau alasannya tidak sesuai, itu namanya tidak sesuai dengan Rasul, itu bisa masuk bab bid'ah nanti. Ya. Atau contoh lagi misal alasannya, saya baca Al-Qur'an. Tujuannya apa? Alasannya apa? Karena saya pengen dapat syafaat dari Al-Qur'an. Karena saya pengen Al-Qur'an itu ruqyah untuk saya misal, boleh. Alasannya benar. Kenapa kamu baca Al-Qur'an? Alasannya karena saya pengen kebal bacok, Pak. Jadi membaca Al-Qur'an, baca wirid-wirid dalam Al-Qur'an. Tapi tujuannya untuk ilmu kanuragan. Ada orang seperti itu. Dia membaca Al-Qur'an tapi bukan untuk alasan yang benar. Tapi untuk alasan seperti itu. Ya. Itu tidak boleh tetap. Karena tidak sesuai dengan alasan yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Intinya adalah ibadah itu dikatakan mutaba'ah, meniru Rasul apabila sesuai dengan 6 hal ini. Apa? Yang pertama, waktunya, tempatnya, caranya, kadar, jenis, alasan. Kadar, jenis, dan terakhir alasannya harus sesuai dengan Rasulullah SAW. Ibadah-ibadah yang tadi kita beri contoh tadi itu disebut dengan ibadah muqayyad. Ibadah yang terikat. Terikat apa? Terikat waktu, terikat tempat, terikat bilangan, ya. Maka setiap ibadah yang muqayyad, terikat dengan hal-hal tersebut itu, maka harus sesuai tuntunan Rasul tadi. Sesuai dengan quyudnya, sesuai dengan qaidnya, sesuai dengan ikatan-ikatannya tadi. Terikat waktu, berarti waktunya harus sesuai. Terikat tempat, tempatnya harus sesuai. Terikat bilangan, berarti bilangannya juga harus sesuai. Itu namanya ibadah muqayyad, ibadah terikat. Maka harus dikerjakan sesuai dengan batasan-batasannya tadi. Aspek-aspek tadi. Lawan dari ibadah muqayyad namanya ibadah mutlak. Ibadah dibebaskan. Ya, tidak diberikan batasan. Ya, contoh membaca Al-Qur'an. Boleh enggak saya membaca Al-Qur'an pagi hari, sore hari, malam hari? Boleh? Saya membaca 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, boleh? Ada batasan? Tidak ada batasan. Ya. Atau contoh misal saya mau sedekah. Boleh enggak saya sedekah hari Senin, hari Selasa, hari Jumat, Minggu, boleh? Tidak ada batasan kan? Itu namanya ibadah Ibadah yang mutlak, bebas, tidak diberikan batasan. Di sini kita harus paham, teman-teman sekalian ya, Bapak-bapak, baik yang di studio maupun di rumah, aturan mainnya dalam urusan ibadah. Apabila di ibadah yang muqayyad, terikat, kerjakan sesuai dengan batasan-batasannya tadi. Jangan dibebaskan. Contoh tadi, sholat, bilangannya kan terikat. Zuhur 4 rakaat. Jangan bebas. Yang penting saya sholat zuhur mau 2, mau 3, mau 4. Jangan. Kalau dibebaskan, sakarepnya kita, terserah kita, ditolak ibadah itu. Karena dia terikat tadi kan. Dengan ketentuan-ketentuan tadi. Pun demikian, apabila ibadah ini ibadah yang mutlak, bebas, maka jangan dipersempit.
Paham ini? Jangan dipersempit dengan ketentuan-ketentuan yang tidak pernah ditentukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena itu akan masuk ke dalam ranah bid'ah. Saya kasih contoh tadi, membaca Al-Quran bebas. Mau saya membaca pagi, siang, sore, malam, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, bebas kan? Membaca 1 ayat, 2 ayat, bebas. Tapi ketika kita batasi, ya, setiap malam Jumat harus membaca Yasin, misalnya. Ditentukan waktunya, ditentukan jenisnya. Itu kan? Pertanyaannya adalah, apakah batasan seperti itu ada dalil dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Nah ini, apabila ada dalilnya, boleh dikerjakan. Ya, karena masuk ibadah yang apa? Muqayyad tadi. Adanya batasan-batasan. Tapi kalau tidak ada dalil yang menunjukkan hal itu, berarti ini namanya apa? Bid'ah. Orang Nabi memberikan batasan itu, kemudian ada orang selain Nabi memberikan batasan. Siapa yang berhak memberikan aturan syariat seperti ini? Nah itu ya. Nah, jadi banyak orang yang terjebak dalam hal seperti ini. Ya. Contoh yang lain misal, ibadah-ibadah yang mutlak maupun yang muqayyad. Seperti tadi apa? Ziarah kubur. Ziarah kubur apakah ibadah? Iya ibadah, karena perintah Rasul, sunnah. Terutama bagi laki-laki kan. Ya, kuntu nahitukum an ziyaratil kubur. Dulu saya melarang kalian ziarah ke kuburan, mengunjungi kuburan. Fazuruha, sekarang boleh kunjungi. Ya, karena dia mengingat kepada kematian kan begitu. Berarti ada anjuran. Tapi pertanyaannya, boleh enggak saya mengunjungi kuburan ini, kuburan yang dekat, kuburan yang jauh, kuburan orang tua saya, kuburan saudara saya, teman saya, boleh? Ya, boleh. Ada batasan? Kuburannya siapa? Tidak ada batasan. Tidak ada batasan mengunjungi kuburannya siapa. Ketika ada orang yang batasi, kalau mau ziarah kubur, yang afdol itu, meskipun tidak mewajibkan, dia cuma yang afdol. Tetap, sifatnya anjuran, bukan perintah. Yang afdol itu mengunjungi kuburannya Syekh Fulan, mengunjungi Kiai Fulan, Wali Fulan. Pertanyaannya, siapa yang mengajari atau yang mensyariatkan ini? Meskipun sifatnya anjuran, sunnah. Oh, nggak wajib, sunnah. Nggak sunnah, nggak wajib, nggak sunnah, terus apa? Nah, kan begitu. Ketika dibatasi tempat tertentu, padahal Rasul tidak membatasi tempatnya, sama, ini akan masuk ke dalam ranah apa? Ibadah bid'ah. Bukan yang dilarang ziarahnya, tapi batasan-batasan yang tidak pernah disebut oleh Rasul, ini yang jadi masalah. Jelas ini Pak ya? Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, intinya adalah ibadah itu jika memang dia terikat dengan sebuah ketentuan, maka kerjakan sesuai dengan ketentuannya. Ya, kerjakan sesuai dengan ketentuannya. Dan apabila ibadah itu dibebaskan, tidak ada batasan-batasan, ya bebaskan. Jangan diberi batasan-batasan. Sehingga ketika kita tentukan batasan-batasan, kemudian tidak ada dalil yang menunjukkan dalil khusus akan hal itu, ini berbahaya. Karena bisa masuk ke dalam ranah bid'ah dan orangnya bisa diancam tadi seperti hadis yang telah kita sampaikan di awal. Ya, insya Allah ini yang bisa kita sampaikan. Ya, moga-moga bermanfaat ya untuk kita semua dan bisa difahami, dicerna dengan baik ya, dan bisa merubah setiap amal ibadah kita menjadi tentunya lebih baik. Ya, mungkin ini yang bisa disampaikan. Ya, salah benarnya jika benar datang dari Allah, salah ya dari kekhilafan saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.